Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Harapan Rakyat. Kita kembali lagi dalam talk show mengenai COVID-19. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai COVID-19 dari dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis. Sudah hadir Bapak PLT Kadisdik Ciamis, Bapak Asep. Selamat siang, Pak. Siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Nah, mungkin kita akan membahas bagaimana terlaksananya acara talk show ini dengan membahas terkait dunia pendidikan di Ciamis. Salah satunya rencana akan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 yang digaungkan oleh Bapak Menteri, Pak. Nah, tanggapan Dinas Pendidikan mengenai pandemi COVID-19 ini terutama untuk para peserta didik di Ciamis seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi pandemi COVID-19 di Kabupaten Ciamis kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini sama seperti sektor-sektor lain, semuanya terpengaruhi. Pendidikan sangat terpengaruhi sekali karena dampaknya terhadap anak-anak kita selama ini dilaksanakan pembelajaran secara daring, secara BDR. Itu adalah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020, kemudian surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Yang pasti bahwa penyelenggaraan pendidikan selama COVID-19 diselenggarakan secara BDR. Nah, bagaimana kondisi di Ciamis saat ini? Di Ciamis, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis itu sendiri, masih tetap dilaksanakan secara BDR dan daring full. Sementara untuk luring, kita hentikan dulu. Pak, sudah berapa bulan Pak sekolah memberlakukan belajar di rumah secara daring? Kondisinya seperti apa sekarang ini di setiap sekolah, Pak? Evaluasinya seperti apa? Penyelenggaraan pendidikan, terutama pembelajaran, diselenggarakan secara daring sudah dilaksanakan sejak pertengahan bulan Maret sampai sekarang, sekitar 9 bulan lamanya. Jadi di awal kita masa lockdown, kita lakukan BDR penuh di rumah. Namun setelah kondisi COVID waktu itu mereda, maka diselenggarakan selain daring juga kita lakukan luring. Luring di sini kita lakukan beberapa kegiatan, antara lain kita melakukan home visit untuk anak-anak yang memang kesulitan. Sebab di Kabupaten Ciamis ini kondisinya daerahnya tidak datar semua, tapi ada daerah yang letak geografisnya pegunungan. Pada kondisi demikian anak-anak jauh ke sekolah, sementara kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, banyak kendala sekali. Nah, itu guru-guru terpaksa melakukan kegiatan home visit. Kemudian kami pun melakukan inovasi lain, yaitu melaksanakan mobile teacher. Mohon maaf, kita melaksanakan mobile teacher, yaitu guru kunjung. Guru-guru mengunjungi kelompok-kelompok anak dalam kelompok sosialnya. Jadi misalkan dalam satu dusun ada 5 orang, maka di situ dikumpulkan. Kemudian guru datang ke situ, memberikan pembelajaran secara tatap muka terbatas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak, selama ini mungkin ada keluhan-keluhan nggak dari peserta didik dan orang tua siswa selama pandemi ini terhadap sekolah maupun dinas terkait pembelajaran daring, mungkin salah satunya. Lalu cara memberikan pemahaman kepada mereka itu seperti apa, Pak, dari Dinas Pendidikan? Tentu keluhan ada, karena pembelajaran daring tidak biasa dilaksanakan seperti ketika sebelum terjadinya COVID-19. Jadi dalam kondisi tenang, dalam kondisi normal, tiba-tiba harus melaksanakan daring yang belum pernah dilakukan dan belum pernah mencoba. Maka banyak kendala yang diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat dari daerah. Pertama, masyarakat mengadukan bahwa daerahnya tidak terjangkau sinyal. Yang kedua,
masyarakat mengadukan bahwa dia adalah dari keluarga tidak mampu, tidak memiliki HP misalkan atau gadget, sehingga kesulitan untuk melaksanakan daring. Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pertama untuk menambah jangkauan atau memberikan jangkauan sinyal kepada masyarakat yang tidak terjangkau, bekerja sama dengan Kominfo membuka wifi di daerah. Harapannya nanti anak-anak ya di sekitarnya dapat mendekati pusat sinyal, pusat jaringan, dan mereka bisa melakukan daring dari situ. Yang kedua, untuk kuota, alhamdulillah pemerintah pun telah memberikan bantuan kuota sehingga anak-anak tidak kesulitan. Namun demikian, untuk anak-anak yang memang kesulitan karena tidak memiliki alat komunikasi seperti HP itu, maka lagi-lagi guru akan mendatangi siswa dengan tentunya disiplin prokesnya. Jadi protokol kesehatannya sangat disiplin sehingga anak-anak terhindar dari COVID, juga gurunya sama. Kira-kira demikian. Untuk tanggapan dari Disdik sendiri Pak, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dengan direncanakan akan dibuka kembali mungkin sekolah tatap muka pada tahun 2021 yang akan direncanakan oleh pemerintah pusat, itu sudah sejauh mana Pak evaluasi yang dilakukan oleh Disdik Ciamis? Pak Menteri kemarin saat rapat sosialisasi SKB 4 Menteri melalui Zoom meeting, saya langsung hadir mendengarkan beliau. Beliau mengatakan bahwa untuk dibuka tatap muka pada Januari 2021 setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin tatap muka. Yang kedua, sekolah harus sudah siap dengan protokol kesehatan dan kesiapan terhadap kurikulum dalam kondisi khusus. Yang ketiga, tetap izin orang tua itu adalah menjadi dasar dibuka atau tidak dibukanya tatap muka sekolah. Nah, kemudian Pak Bupati pun telah menyampaikan dalam media. Beliau mengatakan bahwa pertama, untuk tatap muka di Januari 2021 kita akan melihat kondisi saat itu bagaimana COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Yang kedua, pelaksanaannya tidak serta-merta seluruhnya dibuka, tapi dilaksanakan secara bertahap. Dan itu sama selaras dengan apa yang disampaikan Pak Menteri. Pak Bupati juga menambahkan bahwa mungkin saja nanti ketika dibuka dalam satu sekolah pun akan berbeda. Misalkan SD kelas 4, 5, 6 itu akan didahulukan tatap muka. Nanti ketika dicoba untuk kelas 4, 5, 6 aman, dilanjutkan dengan siswa kelas 1, 2, dan 3. Demikian pun untuk jenjang SLTP. Nah, bagaimana kesiapan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mempersiapkan tatap muka tersebut? Sebetulnya sebelum Pak Menteri mewacanakan itu, kami sudah mempersiapkan segalanya, baik SOP, kemudian kami mensosialisasikan kurikulum dalam kondisi khusus. Kemudian juga kami telah berapat berkoordinasi dengan satuan tugas COVID Satgas COVID-19 Kabupaten Ciamis. Kemudian kami telah merumuskan tim verifikasi gabungan antara Dinas Pendidikan, Kemendag, kemudian KCD Pendidikan Provinsi, kemudian dari gugus COVID, dan dari unsur masyarakat. Nah, itu kami buat di SK-kan SK Bupati Ciamis. Mudah-mudahan nanti setelah SK itu ditandatangani oleh Pak Bupati, kita akan melaksanakan verifikasi secara bersama ke seluruh sekolah. Jadi indikator yang nanti kami verifikasi adalah pertama, protokol kesehatan di setiap sekolah bagaimana kita lihat, apakah tempat cuci tangan dengan air yang mengalir ada tidak,
kemudian memenuhi rasio dengan jumlah siswa, kemudian kita lihat apakah memiliki hand sanitizer, apakah memiliki masker cadangan. Bila ada peserta didik yang tidak membawa masker, maka guru atau sekolah menyiapkan. Yang selanjutnya ada disinfektan enggak, untuk sekali-kali disemprotkan atau untuk membersihkan pegangan pintu dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat apakah sekolah memiliki alat ukur suhu, apakah di sekolah toiletnya, WC-nya bagus, ada airnya, ada terpenuhi. Nah itu. Kemudian sisi lain juga kami akan melihat bagaimana tata letak kursi, meja siswa. Apakah sudah diatur jaraknya dan sebagainya, disetting sehingga anak nanti lebih nyaman, terhindar dari paparan COVID misalkan yang terjadi di situ. Juga ditanya nanti SDM-nya siap tidak, apakah gurunya sudah paham tentang kurikulum dalam kondisi khusus atau tidak. Kemudian sekolahnya pun ditanya apakah sudah siap dokumen 1, dokumen 2 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi khusus atau tidak. Nah, kalau semua itu sudah, maka kita rekap semua sekolah yang sudah memenuhi syarat itu dan akan ditetapkan dalam keputusan Bupati Ciamis. Namun demikian, ketika sekolah-sekolah sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati Ciamis, Dinas Pendidikan tidak akan berani mengatakan sekolah itu untuk dibuka dan seterusnya. Semua itu adalah sebagaimana yang tertuang dalam SKB 4 Menteri, semuanya adalah kewenangan Bapak Bupati sebagai kepala daerah yang diberikan kewenangan penuh oleh pusat untuk menetapkan sekolah dibuka atau tidak. Kira-kira demikian. Untuk harapan mungkin Pak, seperti apa sih ketika pendidikan kedepannya kembali dimulai pada situasi pandemi COVID-19? Harapan dari Dinas Pendidikan sendiri apa sih Pak? Harapan ke depan, satu, mudah-mudahan COVID ini segera sirna dari bumi pertiwi. Yang kedua, kita terus melakukan proses pembelajaran. Kalau memang masih memungkinkan untuk tatap muka, kita lakukan tatap muka. Kalau memungkinkan harus untuk daring, ya kita lakukan daring. Kalau memang harus blended, kita lakukan blended. Ada tatap mukanya, ada daringnya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menyelesaikan pembelajaran dengan cara itu, dan intinya bahwa pelayanan pendidikan di Kabupaten Ciamis akan lebih baik lagi ke depan, harapannya. Tentunya Pak, pastinya akan ada himbauan nih untuk peserta didik, kepada orang tua mungkin. Himbauan yang selalu digaungkan oleh Dinas Pendidikan itu apa sih Pak? Terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada satu, terutama kepada para guru, kepada siswa, kepada orang tua dan masyarakat, jangan kendor memakai masker, jangan kendor kita mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, atau kita menggunakan hand sanitizer, dan tetap kita jaga jarak. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan bisa memutus rantai pandemi COVID-19 dan Ciamis terbebas dari COVID-19. Barangkali itu. Pak, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini Pak, di acara talk show mengenai COVID-19. Nah, untuk teman-teman, perbincangan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.